Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku SMP kelas 7. Perkenalkan, saya Bu Haryati sebagai pengampu mata pelajaran Al-Quran Hadis tahun 2020-2021 di SMP 1 Karanganyar. Baiklah anak-anakku, nama saya Bu Haryati, anak-anak bisa memanggil saya Bu Hari atau Bu Har ya. Saya bertempat tinggal di Sekar Putih, Sekarjati, Karanganyar, Ngawi ya. Oke, di kesempatan kali ini ya, langsung saja kita awali pembelajaran kita dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mempermudah pembelajaran kita, Allah menambah ilmu bagi kita, memberikan ilmu yang manfaat dunia wal akhirah. Untuk materi pertama kita yaitu berjudul Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman umat manusia. Untuk tahu lebih lengkapnya, simak video ini sampai selesai, no skip ya. Simak sampai selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu ya anak-anak ya. Oke, ini adalah biodata singkat saya. Nama saya Bu Haryati SPD, alamat Sekar Putih RT 4 RW 1 Desa Sekarjati. Riwayat pendidikan SDN Sekarjati 1 SMP Negeri 1 Karanganyar ya. Saya adalah alumni dari SMP Negeri 1 Karanganyar. Tepatnya tahun 2007. Riwayat mengajar dari 2012 sampai 2014 sebagai staf TU di Sekolah Alam Bengkulu Mahira. 2015 sampai 2019 sebagai guru di MI Misbahul Adim Pandean. Tahun 2011 sampai sekarang sebagai guru di MI Al-Huda Pengkol. 2016 sampai sekarang sebagai guru bahasa Inggris di SDN Sekarjati 1. 2020 sampai dengan sekarang mengajar Al-Quran Hadis di SMP 1 Karanganyar. Kita mulai yuk materi Al-Quran Hadisnya. Simak dan ikuti dengan seksama ya. Siapkan juga catatan kalau anak-anak semua ingin catat ya. Kompetensi inti yang akan kita pelajari yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menghargai dan menghayati perilaku disiplin, tanggung jawab, peduli, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif, sosial, dan alam dalam jangkauan, pergaulan, dan keberadaannya. Kompetensi dasar yang kita pelajari 1.1 meyakini Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. 1.2 memiliki perilaku mencintai Al-Quran dan Hadis sebagai kehidupan. 1.3 memahami kedudukan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Selanjutnya, Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Ini adalah bab 1 kita, Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup manusia. Pengertian Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qoro'a ya'ro'u Qur'ana yang berarti bacaan. Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Al-Quran adalah kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Membacanya dinilai ibadah. Anak-anakku, maka dari itu jangan pernah berhenti untuk terus mendawamkan istiqomah membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran bernilai pahala dan dinilai sebagai ibadah.
Al-Quran sendiri terdiri dari 30 juz dan 114 surat. Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Dari kutipan di atas, pengertian Al-Quran dapat kita simpulkan adalah kitab suci yang mengandung firman Allah, turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril, pembawanya Nabi Muhammad SAW. Susunannya dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, membacanya bernilai. Selanjutnya, selain Al-Quran, pedoman utama bagi umat Islam adalah sunnah Nabi atau hadis. Kemudian kita ke pengertian hadis, anak-anak. Hadis berasal dari kata hadasa yang berarti baru, peristiwa, mudah, perkataan, cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum amroini lang tadillu ma tamasakumtum bihima kitaballahi wa sunatan nabiyah, yang artinya, aku meninggalkan bagi kalian dua hal. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan ajaran nabinya. Hadis tersebut dicantumkan oleh Imam Malik bin Anas dalam Al-Muwatta. Menurut istilah, hadis adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW. Sunnah Nabi direkam dalam hadis yang dihafalkan, disebarkan, dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in, serta para ulama. Secara harfiah, hadis berarti jalan hidup yang dibiasakan, berita, perkataan yang dihafalkan, disebarkan, dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Next, kita ke keistimewaan Al-Quran. Sebagai pedoman hidup manusia, Al-Quran memiliki beberapa keistimewaan dan kelebihan dibandingkan dengan kitab suci lainnya. Di antaranya yang pertama, Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat kitab-kitab suci sebelumnya. Yang kedua, Al-Quran memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa. Yang ketiga, Al-Quran adalah sumber ilmu. Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan, sehingga seluruh fenomena yang terjadi di alam semesta tidak akan pernah kontradiktif dengan apa yang Dia ciptakan. Keempat, Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu gaya bahasa yang istimewa, mudah bagi siapapun untuk memahaminya serta mengamalkannya. Banyak sekali sekarang juga para hafidhah dan hafiz Quran yang sudah mampu menghafalkan ayat suci Al-Quran sebanyak 30 juz. Saya doakan semoga anak-anak juga bisa menjadi para hafidh-hafidhah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, hadis warisan Rasulullah SAW. Hadis memiliki kedudukan penting setelah Al-Quran. Ilmu ini menjadi perhatian para ulama hingga saat ini ya. Istilah lain yang identik ialah as-sunnah, namun beberapa ulama membedakan pengertian keduanya. Kelompok muhadisin atau ahli hadis mengemukakan pengertian as-sunnah adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat lahir dan batinnya, ataupun perjalanan hidupnya sejak sebelum diangkat menjadi Rasul, seperti bertahanus di Gua Hira maupun sudah diangkat menjadi Rasul.
pengertian sunnah inilah yang identik dengan hadis. Namun, beberapa ulama membedakan pengertian keduanya. Hadis adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW. Sementara sunnah adalah amalan-amalan yang dilakukan Nabi. Tentu beda sekali, bukan? Nah, di sini hadis dibedakan menjadi 3, anak-anak. Yang pertama, hadis qauli, yaitu hadis-hadis yang diucapkan Nabi SAW dalam berbagai bidang. Yang kedua, yaitu hadis fi'li, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi yang sampai kepada kita melalui penukilan para sahabat. Nah, kemudian yang ketiga, hadis takriri, ialah keadaan Nabi yang mendiamkan, tidak berkomentar, dan tidak menyanggah serta menyetujui apa yang dikatakan para sahabatnya. Fungsi Al-Quran dan hadis. Sebagai kitab Allah, Al-Quran menempati posisi sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan sesamanya, hablum minanas, dan hubungan manusia dengan alam. Fungsi Al-Quran secara umum sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Kemudian yang kedua, sebagai informasi dan konfirmasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus. Tentu saja ya, di dalam Al-Quran memuat syariat-syariat, mana yang hak, mana yang batil.